Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya membuat garis putus-putus di Adobe Illustrator. Ada yang udah tahu belum caranya gimana? Kalau waktu itu kita belajar pen tool bikin garis lurus aja, sekarang kita bakal cari tahu gimana sih caranya bikin garis putus-putus. Buat kalian yang mau tahu dan belum tahu, boleh tonton videonya sampai habis ya, biar kalian paham. Ini udah ada artboard square lagi. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana caranya aku membuat garis putus-putus di Adobe Illustrator. Sebelumnya nih aku mau nunjukin juga di sebelah kanan sini aku udah punya panel stroke, panel buat garisnya nanti, yang dimana di sini kita bisa mengatur dan menyeting si garis yang kita bikin nanti. Kalau teman-teman nggak ada nih si panelnya, ntar coba aku hilangkan dulu. Kalau nggak ada, teman-teman bisa cari di window. Terus teman-teman cari di sini stroke. Ini ya, kita klik. Kemudian langsung ada. Oke. Langsung aja, biasanya aku membuat garis itu menggunakan pen tool, teman-teman. Gini ya, kita klik pen tool, shortcutnya P, kita bisa buat garis lurus, misalnya seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kita bisa tebalkan misalnya, atau mau ditipiskan. Misalnya, anggap aja seperti ini ya teman-teman, buat contohnya. Dan ini kira-kira gimana ya cara bikin garis putus-putus dari stroke ini yang udah kita bikin menggunakan pen tool. Kan garis putus-putus itu biasanya banyak ya teman-teman. Gak mungkin kita buat garis putus-putus itu misalnya dengan cara copy paste si garis yang udah kita bikin. Seperti ini maksudnya. Misalnya nih, ini kita kecilin, tebelin dulu. Misalnya kayak gini. Kan nggak mungkin kita buat garis putus-putusnya dengan cara manual gini ya teman-teman. Ini akan membutuhkan waktu lama, terus belum tentu rapi juga. Siapa tahu tadi kopinya agak jauh yang satu, agak naik yang satu kan. Jadi tidak menjadi satu kesatuan garisnya. Sedangkan kita pengen si garis lurus ini langsung aja jadi garis putus-putus. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah dengan kita menggunakan yang namanya dash line, teman-teman. Ini ada dash line di bagian panel stroke-nya. Kalau misalnya teman-teman belum ketemu dash line-nya, mungkin dia posisinya option-nya nggak kebuka. Jadi cuma ada ini. Teman-teman bisa klik 3 garis di sini buat ngebuka option dari stroke-nya. Kita show. Nah, udah ada ya dash line-nya. Kemudian teman-teman bisa klik nih dash line. Ini nih ada kotak centang aktif dan tidak aktifnya. Teman-teman bisa klik untuk mengaktifkan. Kita klik sekali. Nah, kemudian ada checklist-nya. Lalu ada checklistnya berarti dia sudah aktif. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, di sini sudah ada garis putus-putus di sini. Tapi ukurannya rapat-rapat dan cukup besar. Aku mau coba kecilin, aku mau tipisin dulu yang pertama stroke-nya. Yang ini aku hapus dulu ya teman-teman, biar lebih jelas. Oke, kemudian kita aktifin dulu. Ini dash-nya, si panjang garisnya aku mau rubah. Misalnya aku rubah jadi 2 cm. Kita bisa lihat nih, jadi lebih panjang ya. Kemudian aku mau jaraknya. Jarak nih yang putus-putusnya ini teman-teman, gap-nya. Aku mau rubah jadi 1 cm misalnya. Nah, kelihatan ya. Sudah lebih terlihat seperti garis putus-putus. Kalau tadi kan rapat, kalau ini kelihatan nih putus-putusnya. Misalnya aku mau tebelin lagi pun bisa di sini. Jadi makin jelas. Seperti itu. Nah, kita di sini nggak cuma hanya bisa membuat garis putus-putus untuk garis yang lurus ya, teman-teman. Jadi untuk garis yang bergelombang pun atau apapun bentuknya, kita bisa membuat garis itu menjadi putus-putus. Contohnya, ini kan udah aku aktifin ya dash-nya. Jadi harusnya ini dia langsung aktif nih. Nah, udah langsung aktif ya garis putus-putusnya. Mau aku belokin kemana aja, dia akan putus-putus karena sudah aku aktifkan dash line-nya. Gitu teman-teman. Paham ya sampai sini? Nah, jadi gini garisnya. Kalau misalnya aku mau buat nih, aku punya shape, terus aku punya outline-nya. Bentar, aku pinggirin dulu. Aku punya shape nih, ini deh, random aja ya. Nah, wait, aku hilangin dulu dash line-nya seperti ini. Warnanya aku ganti dulu biar kita jelas. Gini ya. Nih, aku punya shape warna merah seperti ini. Aku mau bikin nih dash line-nya.
mau bikin garis putus-putus di sampingnya. Aku langsung ke stroke, kemudian aku klik dash line-nya. Nah, dia langsung ada, tapi dia itu harus ada outline-nya dulu, teman-teman. Jadi kalau tadi, aku undo dulu. Kalau tadi ini hanya kotak merah tanpa stroke, ya kan? Nggak ada stroke-nya ya, teman-teman. Ini kotak merah tanpa stroke. Kemudian ketika aku aktifkan dash line, dia jadi punya stroke. Jadi ini khusus untuk shape yang punya stroke aja ya. Gitu. Kemudian aku tebalin biar kelihatan seperti ini. Nah, dia langsung putus-putus. Kalau nggak aku aktifkan dash line-nya, dia hanya menjadi outline stroke aja. Gitu. Jadi untuk shape juga bisa ya, teman-teman. Apapun shape-nya, dia bisa. Misalnya polygon, kita putus-putusin semua. Seperti ini. Lebih gampang ya daripada teman-teman harus bikin manual nih, misalnya bikin manual si garis putus-putusnya kita bikin manual, kan nggak mungkin ya, kayak capek banget harus bikin manual. Kemudian aku taruh di sini. Bisa ada garis putus-putus, tapi dia akan ribet, teman-teman, dan belum tentu rapi. Terus kita nggak bisa ngukur nih, nggak bisa menyesuaikan si dash-nya mau berapa, gap-nya mau berapa. Bisa, tapi lebih lama dan sangat tidak efisien. Jadi lebih efisien kalau teman-teman menggunakan dash line saja. Gitu. Paham ya, teman-teman? Silahkan dicobain kalau gitu. Nih udah banyak garis putus-putusnya. Teman-teman bisa cobain langsung di Adobe Illustrator teman-teman. Semoga mengerti, semoga video ini membantu, dan semoga teman-teman gak bikin garis putus-putus secara manual seperti ini lagi ya. Gimana? Sekarang kalian udah bisa ya bikin garis putus-putus? Jangan bingung lagi kalau pengen bikin garis putus-putus, caranya gimana? Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseruan video-video lainnya.